Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Fahri Fuadi dari kelas 12 I1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi bahasa Indonesia, yaitu surat lamaran pekerjaan, teks editorial, dan teks cerita sejarah. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Fungsinya yaitu 1. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, 2. Sebagai media atau alat komunikasi, dan 3. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu yang pertama, 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, 2. Lampiran surat, 3. Nama dan alamat surat tujuan, 4. Salam pembuka, 5. Pembuka surat, 6. Isi surat, 7. Penutup surat, 8. Salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Contoh dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Pengertian dari teks cerita sejarah yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Selanjutnya, struktur dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, klimaks. Selanjutnya, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks cerita sejarah yaitu menampilkan isu, isinya berupa fakta, disajikan secara kronologis, dan sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsurnya ada 2. Yang pertama, intrinsik, yaitu yang pertama tema, kedua amanat atau pesan yang dapat diambil, ketiga tokoh atau penokohan, 4 sudut pandang seperti sudut pandang pertama atau sudut pandang orang ketiga, lalu latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan yang terakhir alur maju atau alur mundur. Kemudian yang ekstrinsik, yang pertama kebesaran pemerintahan, kedua corak penceritaan, ketiga unsur keagamaan, keempat unsur politik, kelima unsur ekonomi, dan unsur sosial. Lalu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dapat dibagi menjadi 5, yaitu moral, religius, kepahlawanan, budaya, dan sosial. Kemudian, contoh dari teks cerita sejarah dapat diambil dari novel Sang Patriot. Contohnya sebagai berikut. Kemudian materi yang ketiga yaitu
Teks editorial. Pengertian dari teks editorial adalah suatu artikel dalam surat kabar yang berupa pendapat atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Yang kedua, jenis-jenis dan fungsinya, yaitu yang pertama, interpretatif editorial. Tujuannya menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuannya yaitu meyakinkan seseorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, explanatory editorial. Tujuannya adalah menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, strukturnya terbagi menjadi 1. Pernyataan pendapat, 2. Argumentasi, 3. Pernyataan ulang pendapat. Lalu kaidah kebahasaannya yang pertama, adveria. Adveria adalah meyakinkan pembaca dengan menggunakan kata selalu, biasanya, sering, jarang, kadang-kadang, dan lain-lain. Kedua, konjungsi atau kata penghubung. Contohnya, bahkan dan lain-lain. Ketiga, verba material atau peristiwa. Keempat, verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan suatu hubungan yang intensitas. Dan yang terakhir, verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi dan kognisi. Contoh dari teks editorial yaitu sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya tentang materi surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, dan teks editorial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.